Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kaliokoyum. Di sini saya akan mempresentasikan IPS SMP modul tema 12 unit 1 page 3-13 dengan tema berubah untuk bertahan. Baik, topik yang akan saya bahas di sini adalah mulai dari pengertian perubahan sosial, ciri-ciri perubahan sosial, bentuk perubahan sosial, faktor-faktor perubahan sosial, serta dampak perubahan sosial. Baik, berikut adalah pengertian perubahan sosial menurut beberapa ahli. Menurut Max Weber, dari bukunya Sociological Writings, perubahan sosial budaya menurut Max Weber adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Lalu menurut perubahan sosial menurut William Kornblum adalah perubahan sosial budaya merupakan perubahan suatu budaya secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan menurut G.L. Gillin dan J.P. Gillin, perubahan sosial merupakan variasi dari cara-cara atau mode hidup yang telah diterima, bisa karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk atau ideologi dalam kebudayaan material, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan-penemuan baru dalam kelompok. Lalu bisa kita simpulkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Nah, perubahan itu akan mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Secara singkat, perubahan sosial adalah proses modifikasi struktur sosial dalam masyarakat. Lalu di sini saya akan memaparkan selanjutnya adalah ciri-ciri perubahan sosial. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama adalah berkelanjutan. Maksudnya, setiap manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada akan mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Hal ini udah pasti terjadi dan akan terus berkembang. Lalu kedua adalah imitatif. Imitatif atau bisa disebut juga meniru. Maksudnya jika ada perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial, maka akan diikuti oleh kelompok sosial lainnya, karena antara kelompok satu dengan kelompok lainnya akan saling mempengaruhi. Lalu, ciri-ciri perubahan sosial ketiga adalah hubungan timbal balik. Perubahan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan material atau imaterial saja, namun dapat terjadi pada keduanya, karena adanya hubungan timbal balik antar keduanya. Lalu ada disorganisasi sementara, ini berarti kondisi tanpa aturan atau kacau karena adanya perubahan pada lembaga tertentu. Misalnya kondisi politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada tahun 1998, kondisi itu menimbulkan banyak perubahan pada masyarakat. Lalu ciri perubahan sosial yang kelima adalah terjadi di mana-mana. Maksudnya adalah perubahan sosial terjadi di mana saja, mulai dari masyarakat desa sampai masyarakat kota. Namun berbeda di setiap daerahnya. Lalu yang keenam adalah dilakukan secara sengaja. Maksudnya perubahan sosial ini bisa dilakukan secara sengaja untuk mengikuti segala sesuatu yang terjadi di dunia yang serba berkelanjutan ini, namun kadang-kala juga dapat terjadi tanpa nggak disengaja. Lalu yang ketujuh adalah menimbulkan kontroversi. Ada perubahan sosial dapat menimbulkan konflik atau kontroversi di masyarakat karena terjadinya perubahan secara tiba-tiba atau secara bersamaan itu bisa menimbulkan banyak perspektif pro dan kontra. Lalu ada penggolongan otak atau tipologis. Jadi perubahan sosial dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial di sini, berdasarkan waktu dulu. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Jadi berdasarkan waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Jadi
perubahan, sosial lambat ini dia terdiri dari perubahan kecil, sehingga kadang kita tidak menyadari adanya perubahan tersebut. Pada umumnya proses evolusi tidak menyebabkan konflik atau kekerasan, karena terjadi dalam skala kecil dan berdampak kecil namun kumulatif. Lalu yang kedua ada perubahan sosial cepat atau revolusi. Ini adalah perubahan yang secara cepat dan terjadi secara besar-besaran. Dampaknya menyeluruh pada sosial kehidupan, sendi-sendi dan sosial kehidupan. Artinya revolusi dapat berorientasi pada perubahan sistem secara menyeluruh. Lalu selanjutnya ada bentuk perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Ya, ada dua juga, ada perubahan sosial yang dikehendaki dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Nah, perubahan sosial yang dikehendaki ini ada udah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang melakukan perubahan. Oleh karena dikehendaki, maka ada perencanaan yang matang dilakukan dalam perubahan ini. Nah, pihak yang merencanakan perubahan ini adalah pihak yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Biasanya terjadi konflik sebelum perubahan benar-benar terjadi. Nah, jadi perubahan yang dikehendaki biasanya dapat menimbulkan konflik sebelum terjadinya perubahan itu sendiri. Yang kedua ini ada perubahan yang tidak dikehendaki, maksudnya perubahan ini secara spontan atau terjadi tanpa sengaja gitu. Perubahan ini terjadi karena di luar jangkauan masyarakat sehingga menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu ada bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Ada dua juga, jadi ada perubahan sosial besar dan perubahan sosial kecil. Perubahan sosial besar ini adalah perubahan yang menyangkut masyarakat luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Nah, perubahan ini mengubah hampir seluruh sendi masyarakat dalam struktur sosial yang ada sebelumnya. Nah, perubahan sosial kecil selanjutnya adalah perubahan unsur struktur sosial dan tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan ini dialami oleh orang-orang oleh salah satu unsur budaya tanpa mempengaruhi unsur budaya lainnya. Selanjutnya ada bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan, ada progres dan regress. Progres itu maju, regress itu mundur. Jadi progres ini menuju arah maju sehingga menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya internet sebagai teknologi dapat digunakan oleh masyarakat, listrik yang masuk ke pelosok-pelosok dan lainnya. Sedangkan regress ini adalah yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat tuh bisa jadi mundur gitu. Perubahan ini dialami oleh salah satu unsur budaya tanpa mengaruhi unsur budaya lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor perubahan sosial. Ada dua. Jadi ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong ini ada kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai karya orang lain, sistem terbuka pada masyarakat, heterogenitas penduduk, dan orientasi masa depan. Lalu ada faktor penghambat perubahan sosial, yaitu ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ada sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru, lalu ada adat atau kebiasaan yang dijunjung tinggi gitu, yang bisa menjadi penghambat perubahan sosial itu sendiri. Lalu ada dampak perubahan sosial di sini, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu teknologi semakin maju karena ada perubahan sosial mulai dari internet, TV, internet yang menjangkau seluruh pelosok gitu, pelosok negeri dan lain-lain. Lalu tercipta lapangan pekerja baru karena perubahan sosial ini membutuhkan tenaga kerja yang memang bisa terkoneksi dengan hal-hal yang baru, maka dari itu pastinya lapangan pekerjaan baru itu tercipta, terbuka lebar juga gitu. Lalu ada munculnya tenaga kerja profesional dari lapangan kerja baru tadi karena dibutuhkan orang-orang yang memang bisa cocok dengan perubahan sosial yang terjadi. Lalu ada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, lalu pola pikir yang lebih maju atau tidak kolot karena ada perubahan sosial menjadi modern atau menjadi sesuatu gitu. Tingkat kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, lalu eratnya integrasi masyarakat, lalu menumbuhkan sikap menghargai waktu dan bekerja keras. Lalu ada itu tadi positifnya, sekarang negatifnya. Salah satu dampak
perubahan sosial, dari sisi negatif adalah munculnya perilaku hidup konsumtif. Nah, jadi perubahan sosial ini bisa, menjadikan orang-orang itu lebih konsumtif dalam kesehariannya karena ya itu dari perubahan sosial itu sendiri menciptakan peluang-peluang baru dan, eee, capaian-capaian secara mudah gitu. Misalnya, yang tadinya harus, eee, belanja harus secara offline sekarang bisa secara online. Maka dari itu, perilaku hidup konsumtif tidak dapat dipungkiri gitu akan terjadi. Lalu ada sikap individualis tentunya akan berdampak juga bagi sosial masyarakat. Lalu semakin maraknya kenakalan remaja seperti pergaulan bebas dan narkoba. Lalu terjadinya kesenjangan sosial, lalu kerusakan lingkungan akibat eksploitasi oleh manusia karena perubahan sosial yang terjadi gitu. Ada perubahan gaya hidup gitu yang menjadi menjadi modern, individualis dan lain-lain gitu. Lalu ada eksistensi adat yang berkurang atau adat-adat yang sudah dijunjung tinggi bisa berkurang gitu karena ada perubahan sosial itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.